Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi sahabat di channel kesayangan kita ini, Dunia Muslim, channel yang membahas tentang berbagai hal yang menarik seputar agama Islam. Di video kali ini sahabat, kita akan memberikan informasi yang pastinya sangat recommended untuk sahabat semua yang ada di rumah ketahui, yaitu tentang 4 manfaat mengatur keuangan menurut prinsip Islam, dimana mengatur keuangan pastinya sangat penting bagi kita semua sahabat. Namun sebelum kita membahas satu persatu nih, maka jangan lupa untuk memberikan dukungan kepada channel Dunia Muslim dengan cara like, komen, subscribe, dan juga berbagi di media sosial. Dan semoga saja nih sahabat, channel Dunia Muslim bukan hanya sekedar channel yang menjadi tontonan, akan tetapi menjadi tuntunan yang bermanfaat bagi kita semua. Amin ya robbal alamin. Dan bagi kalian yang sudah subscribe channel ini, terima kasih, jazakallah. Dalam mengelola keuangan sahabat, ternyata banyak aspek yang perlu diperhatikan agar setiap seimbang, agar kalian tidak mengalami kesulitan pada masa yang akan datang. Nah, bagi seorang muslim penting sekali untuk memahami pentingnya mengatur keuangan menurut ajaran agama Islam. Apalagi diketahui pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hal tersebut sudah dilakukan oleh Rasulullah dan juga para sahabat. Maka oleh karena itu sahabat, penting sekali kami menyampaikan permasalahan ini. Apalagi pastinya banyak sekali manfaat yang bisa kita ambil dalam mengatur keuangan menurut prinsip Islam. Nah, bagi sahabat yang ingin mengetahuinya, maka berikut adalah penjelasannya yang kami rangkum dari berbagai sumber di internet di tahun 2024 versi Dunia Muslim. Yang pertama, menjaga keseimbangan antara kebutuhan dan keinginan. Ini merupakan cara dan sekaligus manfaat sahabat ketika kalian mengatur keuangan menurut ajaran agama Islam, yaitu kalian bisa menjaga keseimbangan antara permasalahan kebutuhan dan juga masalah keinginan. Pertama-tama, mengatur keuangan menurut prinsip Islam dapat membantu menjaga keseimbangan antara kebutuhan dan keinginan. Nah, di dalam Islam sahabat, kita selalu diajarkan untuk hidup sederhana dan juga menghindari sesuatu yang berlebihan. Dan hal ini seperti yang dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dalam cara maknanya yang hanya akan memadukan roti daging bila sedang menjamu tamu. Diriwayatkan dari sahabat Anas radhiyallahu an, beliau bercerita tentang bagaimana gaya makan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi disebutkan, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sarapan dan makan malamnya tidak pernah memadukan roti dengan daging kecuali bila sedang menjamu tamu. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Nah, dengan memahami kesederhanaan yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah sahabat, apalagi salah satu contohnya dari cara makan Rasulullah, maka kalian semua bisa memulai untuk lebih mengurangi keinginan yang memang tidak terlalu penting. Dan apabila sudah menjaga keseimbangan antara kebutuhan dan keinginan kalian sahabat, maka dipastikan keuangan rumah tangga kalian akan teratur dan tidak termasuk golongan yang boros. Selanjutnya nomor 2 sahabat, dari manfaat mengatur keuangan menurut Islam, mencegah perilaku boros dan utang yang berlebihan. Seperti kita ketahui sahabat, apabila di zaman saat ini banyak sekali perusahaan baik yang terdaftar di OJK maupun yang tidak terdaftar memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk berutang. Padahal harus kalian ketahui, utang menjadi salah satu hal yang sebetulnya sangat tidak recommended di dalam Islam, walaupun pastinya diperbolehkan dengan ketentuan-ketentuan yang sangat ketat sahabat. Seperti ketika kalian punya utang, maka wajib kalian catat, dikarenakan harus kalian ketahui utang di dunia akan dibawa sampai di akhirat, dan apabila utang tersebut tidak kalian bayarkan, na'udzubillah, kalian akan membayarnya nanti di yaumil jaza. Perilaku boros dan utang yang berlebihan dapat menjadi sumber permasalahan keuangan yang sangat serius sahabat. Islam mengajarkan untuk hidup sesuai kemampuan dan menghindari pemborosan yang tidak perlu, seperti utang untuk hal konsumtif. Jika sampai harus berutang, pastikan hanya untuk hal yang produktif saja, seperti untuk pendidikan atau kesehatan. Dengan mengelola keuangan secara bijak nih, maka kalian dapat menghindari utang yang tidak perlu dan tidak terkendali. Selanjutnya nomor 3, menebar kebaikan sesama dengan zakat, infak, dan sedekah. Nah, ini adalah manfaat sekaligus bagaimana cara mengatur keuangan menurut Islam sahabat. Zakat merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan dan dilakukan oleh seluruh umat Islam, seperti yang dijelaskan dalam surah Al-Baqarah
ayat 2. Yang selanjutnya ada juga di dalam surat Al-Baqarah ayat 43 yang berbunyi, dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukulah beserta orang-orang yang ruku. Mengatur keuangan menurut prinsip Islam berarti memastikan bahwa kalian dapat memenuhi kewajiban ini dengan benar. Walaupun infak dan sedekah hukumnya adalah sunnah, akan tetapi umat muslim juga dianjurkan untuk melakukannya dengan membayar zakat dan memberikan infak atau sedekah secara rutin. Maka kalian bisa berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat secara lebih luas. Yang artinya sahabat, ketika kalian mempunyai uang lebih, rizki lebih yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka harus kalian ingat ada orang-orang yang harus kalian bantu. Maka janganlah pelit untuk bersedekah kepada mereka yang membutuhkan. Selanjutnya nomor 4 yang terakhir sahabat, dari cara mengatur keuangan menurut Islam, yaitu menjadi lebih bertanggung jawab dalam mengelola keuangan. Sangat recommended kalian lakukan sahabat, terutama bagi kalian semua yang ada di rumah yang memang sudah berumah tangga. Suami istri haruslah bersatu padu untuk menjaga keuangan rumah tangga tidak bobol. Jangan sampai lebih besar pasak daripada tiang, artinya lebih besar pengeluaran ketimbang pemasukan. Nah, ini harus menjadi aturan-aturan yang harus kalian terapkan di dalam rumah tangga sahabat. Mengelola uang dengan baik dan bijak adalah bentuk dari tanggung jawab yang diajarkan dalam Islam. Bertanggung jawab di sini artinya melibatkan kesadaran moral, menghindari sifat serakah dan kontribusi aktif pada kesejahteraan sesama. Dengan menghindari perilaku yang merugikan diri sendiri dan orang lain, kalian dapat menciptakan lingkungan yang lebih stabil dan juga adil. Nah, itulah sahabat cara dan juga manfaat mengatur keuangan sesuai ajaran Islam. Semoga saja video ini dapat menjadi manfaat untuk sahabat semua yang ada di rumah, dan semoga saja kita dijauhkan dari hal-hal yang tidak baik, termasuk utang piutang dan lain sebagainya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.